Alhamdulillah masih banyak. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semua yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan kali ini ya, kita akan membahas bab baru, yaitu tentang al-harfanil multaqiyan. Ya, silahkan dibuka ya. Ini kaitannya dengan idgham ya, hukum idgham. Namun sebelumnya terlebih dahulu kita akan membaca surat apa ini sekarang? Terakhir surat Al-Qiyamah ya, atau Al-Muddathir. Surat Al-Qiyamah. Baik, sekarang kita akan membaca surat Al-Muddathir. Silakan dibuka surat Al-Muddathir. Di dalam surat Al-Muddathir ini ya, kita akan banyak melatih pengucapan huruf ra ya, huruf ra. Antara yang dibaca dengan tafkhim tebal dan yang dibaca dengan tarqiq tipis ya. Huruf ra adalah huruf yang keluar dari ujung lidah, sebagaimana yang telah kita ketahui dan telah kita pelajari bersama ya. Huruf ra adalah huruf yang keluar dari ujung lidah. Di antara sifatnya jahr ya, tertahan nafasnya ya, jadi tidak mengalir. Kemudian bainiyah, suaranya mengalir dengan aliran sedang. Adapun ra ini kadang dibaca tebal, kadang dibaca tipis ya. Yang dibaca dengan tebal ada pada 8 keadaan. Ra yang berharakat fathah, dhammah, kemudian ra sukun yang didahului oleh kasrah, yang didahului oleh dhammah, kemudian ra sukun yang didahului oleh kasrah namun huruf setelahnya huruf isti'la, dan ra sukun yang didahului oleh kasrah
namun kasrahnya adalah kasrah aridah, ya, bukan kasrah asli. Yaitu sekilas untuk ra yang dibaca dengan tebal. Ya, silakan nanti bisa dibuka kembali bab tafkhim wa tarqiq, ya. Di sana ada 3 huruf yang kadang dibaca tebal: alif, lam, dan ra. Ya. Adapun ra yang dibaca tipis ada pada 4 keadaan. Ra yang berharakat kasrah atau ra sukun yang didahului oleh kasrah. Ya, ra sukun yang didahului oleh sukun sebelumnya kasrah. Ya, seperti hijr, sihr, ya. Dan ya selainnya. Baik, itu sudah kita pelajari bersama. Jadi sekedar pengulangan saja. Nah, kita baca ya surat Al-Muddathir ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir. Ya ayyuhal muddaththir. Qum fa'anzir. Qum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir. Wa rabbaka fakabbir. Ra-nya tebal. Wa rabbaka. Ya, bukan warab, wa rabbaka. Wa rabbaka fakabbir. Wa rabbaka fakabbir. Wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka fatahhir. Tipis semua ya. Wa rujza fahjur. Wa rujza fahjur. Wala tamnun tastakthir. Wala tamnun tastakthir. Walirabbika fasbir. Walirabbika fasbir. Lagi ra-nya tebalkan. Walirabbika fasbir. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. Waqaf di sini ra-nya tebal. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ. Ghairu, ru-nya tebal atau tipis? Tebal. Ghairu, ya. Jadi bukan ghairu, ru, tidak, ru, ya. 'Alal kafirina ghairu yasir. 'Alal kafirina ghairu yasir. Dharni, ini ra-nya tebal. Dharu, ya. Tapi huruf sebelumnya tipis, jadi tidak ikut tebal. Dhar tidak, dha,
tipis. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ومهدت. Ini terkait dengan apa yang akan kita bahas nanti tentang dua huruf yang saling bertemu. Di sini ada dal sukun yang bertemu dengan ta, dibaca dengan idgham mutajanisain, dan idghamnya jenis idghamnya kamil, sempurna. Jadi langsung ke ta. Dalnya hilang dalam pengucapannya. Wa mahad, langsung ke ta. Wa mahadtu lahu tamhida. ثم يطمع أن أزيد Perhatikan ain dan hamzahnya diucapkan masing-masing dengan jelas. Yatma'u akhirnya ain. An berikutnya itu hamzah. Jangan tertukar atau jangan dibaca ain semua atau hamzah semua. Yatma'u an, yatma'u an. Thumma yatma'u an azid. Kalla innahu kana li ayatina anida. Sa'urhiquhu sa'uda. Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Thumma qutila kaifa qaddar. Thumma nazar. Thumma abasa wa basar. Thumma adbara wastakbar. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. سحر تبع فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر.
لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا fitnata. Ya. Taknya tidak diucapkan seperti C. Fit tak ya. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ويزداد الذين ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء كذلك
ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر كلا والقمر والليل إذ أدبر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون في جنات يتساءلون عن المجرمين عن المجرمين ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة فرت من قسورة
Bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munashsharah. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. Ini agak panjang. Ai ini tidak cukup. Ai ini idgham bi gunnah, jadi ada dengungnya. Bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munashsharah. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كلا بل لا يخافون الآخرة. كلا بل لا يخافون الآخرة. بل لا ini mutamathilain ya. Lam bertemu dengan lam. Idgham mutamathilain. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. كلا بل لا يخافون الآخرة. كلا إنه تذكرة. كلا إنه تذكرة. Usahakan hak huruf terakhir haknya jangan sampai hilang. Enggak. Rah. Ya, dia ada sifat rakhawahnya dan hams. Ya, tadhkirah. Ya, rah. Kalla innahu tadhkirah. كلا إنه تذكرة. فمن شاء ذكره. فمن Ya, di sini juga ra-nya tebal. Tadhkirah ya, dzakarah ini ra-nya tebal. Jangan sampai berubah menjadi tipis begini. Rah. Pertama tebalkan ra-nya dulu. Ra. Kemudian haknya jangan sampai hilang. Rah. Ya. Ada temponya atau durasinya. Wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Sekali lagi. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Mohon maaf, ini qafnya betul tebal. Taqo. Tapi wawunya tipis. Bukan taqwa wa. Taqwa tetap wawunya tipis. Ta-nya tipis. Ta. Qafnya tebal. Taqo. Wawunya tipis. Taqwa. Enggak, bukan taqwa. Mengucapkan qaf tebal itu tidak dengan mencucu bibirnya. Taqu, enggak. Taqo. Wa. Taqwa. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. هو أهل
التقوى وأهل المغفرة. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, ini kita dahulukan tatbiq amali, prakteknya terlebih dahulu. Kemudian kita sekarang masuk kepada tajwid nazari, teori. Pembahasan kita malam hari ini tentang al-harfanil multaqiyan, dua huruf yang saling bertemu. Terkait dengan dua huruf yang saling bertemu, ada 4 keadaan. Yang ini berhubungan dengan aslul qiraah atau pokok bacaan yang kita kenal dengan idgham. Ya, 3 ini, 1 2 3, mutamathilan, mutajanisan, mutaqariban, ya. Itu ada kaitannya dengan idgham. Untuk mutaqariban dan mutabaidan ini juga ada kaitannya dengan izhar. Mungkin kita sering mendengar ya, idgham dan izhar. Apa itu idgham? Apa itu izhar? Idgham, ya. Baik. Jadi idgham itu secara bahasa adalah al-idkhal. Idkhal, memasukkan. Kata-kata idgham itu biasa digunakan oleh orang Arab, ya, untuk mengungkapkan ini kok ada kuda di sini, ya. Kuda pacu atau kuda perang yang apa, familiar dengan kuda ini, kuda apa ini? Kuda pacu kayaknya, atau kuda andong. Terlalu bagus kalau andong begini ya. Baik. Adghamtul lijama, kata orang Arab, adghamtul lijama fi famil faras, ay adkhaltuhu fiha. Ya, adghamtu maksudnya adkhaltu, aku masukkan tali kekang gitu ya di mulut kuda. Jadi biasa orang Arab ya mengungkapkan untuk memasukkan apa ini? Ya, tali kekang ya. Pelana atau kekang? Kekang ya. Itu ke dalam mulut ya kuda, al-faras ya. Kuda pacu ya. Biasa juga diungkapkan untuk memasukkan pedang ke sarungnya ya, sarung pedang ya. Adghamtus saifa fi ghimdih ya. Ini juga memasukkan di sini biasa diungkapkan untuk memasukkan pedang ke sarungnya. Nah, itu secara etimologi bahasa. Istilah idgham di kalangan para ulama qiraat dan ulama tajwid ya, dalam ilmu tajwid adalah isalu harfin sakinin bi harfin mutaharrik. Menyusulkan, artinya menyampaikan, menjadikan huruf yang pertama dalam keadaan sukun ke huruf yang kedua dalam keadaan berharakat. Baik, lebih mudahnya ya, idgham itu adalah memasukkan huruf sukun kepada huruf yang berharakat. Saya ulangi sekali lagi, idgham itu adalah memasukkan huruf sukun pada huruf yang berharakat setelahnya. Jadi ada 2 huruf nih. Ada dua huruf. Kita membahasanya tentang 2 huruf yang saling bertemu. Huruf yang pertama dalam keadaan sukun, huruf yang kedua berharakat. Ini huruf pertamanya dimasukkan ke huruf kedua. Bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddada min jinsi tsani. Di mana kedua huruf itu menjadi satu huruf yang bertasydid. Ya, karena telah dimasukkan huruf pertama dalam keadaan sukun itu dimasukkan ke huruf kedua, sehingga apa? Dalam pelafalannya ya, itu kita mengucapkannya satu huruf atau 2 huruf? Satu huruf. Ya, itu yang dimaksud dengan idgham. Min jinsi tsani, dari jenis huruf yang kedua. Jadi kita membacanya huruf yang keduanya. Seperti tadi mahadtu, kan ada dal ketemu ta. Baik, itu yang mutajanisain. Ya, coba kita yartafi'ul makhraju anhuma irtifa'atan wahidah. Kita tuntaskan dulu definisinya. Pengertian idgham ini memasukkan huruf sukun pada huruf yang berharakat
di mana huruf itu di dalam pengucapannya hanya satu huruf, menjadi satu huruf yang bertasydid dari jenis huruf yang kedua. Yartafi'ul makhraju anhuma irtifa'atan wahidah, di mana suara yang keluar dari makhrajnya itu apa namanya? Apa di situ? Di mana suara itu keluar sekaligus bersamaan, ya. Irtifa'atan wahidah, jadi suaranya muncul ya, sekali saja. Jadi dari dua huruf itu hanya satu huruf saja yang diucapkan, ya, dari makhrajnya. Contoh. Ini di sini ada ba bertemu dengan ba, ya. Ba yang pertama sukun, ba yang kedua berharakat. Jadi ini di dalam pengucapannya ya, wal yaktub bainakum. Tulisannya dua ba, ya. Tapi dalam pengucapannya ya, tubba ini dari tu langsung ke ba yang kedua, tubba, ya, wal yaktub bainakum. Ini kalau dua hurufnya sama makhraj dan sifatnya, lafaz dan khatnya, ya, sama, pengucapan dan tulisannya sama. Nah, ini ada dua huruf yang berbeda, ta dan ta. Ini juga berlaku idgham, berlaku hukum idgham, di mana pengucapan hammat dan ta'ifatan, sama sekali tidak terucap taknya. Kenapa? Karena taknya telah masuk atau telah melebur. Makanya istilah idgham dalam bahasa kita apa? Melebur gitu kan? Melebur. Jadi taknya telah melebur ke ta-nya menjadi satu. Jadi dalam pengucapannya ham mad langsung ke ta, mad, ya. Ya. Jadi tidak perlu mengucapkan taknya dulu. Hammat ta mad. Nah, langsung ke ta, ham. Ini namanya hukum apa? Idgham. Nah, idgham yang sedang kita bahas ini masuk dalam kategori atau jenis idgham kamil. Karena nanti ada salah satu contoh yang idghamnya naqis. Apa perbedaan antara idgham kamil dan naqis? Nanti ketika kita membaca idgham bi gunnah, membahas idgham bi gunnah, ada istilah nanti akan kita ulang kembali, idgham kamil dan idgham naqis. Sekilas idgham kamil itu adalah idgham yang sempurna, masuknya dengan sempurna sehingga huruf yang pertama sama sekali hilang makhraj dan sifatnya. Kita langsung ke huruf yang keduanya. Jadi idgham kamil itu adalah idgham yang mana huruf pertamanya itu hilang sama sekali makhraj dan sifatnya di dalam pengucapan. Baik. Nah, mohon maaf, kembali dulu di sini. Nah, dari keempat keadaan ini, empat keadaan ini yang hukum idghamnya wajib keadaan pertama dan kedua saja, ya. Mutamathilan atau mutamathilain kita menyebutnya, atau dan mutajanisan atau mutajanisain. Jadi untuk huruf yang semisal dan yang sejenis, mutamathilain dan mutajanisain, hukum idghamnya wajib, wujubul idgham gitu ya. Adapun yang mutaqaribain, jenis yang ketiga, dua huruf yang berdekatan makhrajnya, itu adalah hukum idghamnya mukhtalaf fi. Jadi tidak muttafaq alaih. Ya. Ada perbedaan, ya. Ada perbedaan bentuk bacaannya. Ada yang dibaca dengan idgham, ada yang dibaca dengan izhar, ya. Adapun jenis yang keempat mutabaidain, dua huruf yang berjauhan makhrajnya, itu hukumnya wujubul izhar, wajib dibaca dengan jelas. Baik, saya ulangi.
Dua keadaan pertama, mutamathilain dan mutajanisain, hukum idghamnya wajib. Kalau mutaqaribain ada khilaf ya, maksudnya mukhtalaf fi. Ya, ada yang muttafaq alaih, ada yang mukhtalaf. Ya. Ada yang disepakati idghamnya, ada yang diperselisihkan. Jadi gini, apa namanya? Antara izhar dan idgham. Ya, antara idgham dan izhar. Jadi untuk mutaqaribain ada yang disepakati idghamnya, ada yang diperselisihkan idghamnya. Itu untuk mutaqaribain. Adapun yang mutabaidain sepakat hukumnya adalah izhar, ya. Izhar. Karena berjauhan makhrajnya, jadi dibaca dengan jelas. Baik, kita ambil contoh yang pertama untuk mutamathilan. Mutamathilan. Apa yang dimaksud dengan al-harfanil mutamathilan? Dua huruf yang semisal. Maksudnya adalah dua huruf yang sama-sama makhraj dan sifatnya sama. Antara makhraj dan sifatnya sama. Tulisannya, pengucapannya sama sebenarnya. Nah, kalau huruf yang semisal seperti dua huruf yang semisal ini, selama huruf yang pertama dalam keadaan sukun dan bukan huruf mad, maka hukumnya wujubul idgham atau wajabal idgham. Seperti ini, waqad dakhalu balla. Tadi kan balla ada ya, kalla balla yakhafuna. Yudrikkum yukrihun. Kalau yudrikkum idgham, kaf sukun bertemu dengan kaf, huruf yang semisal dengannya. Asalkan huruf kaf yang pertama sukun. Tadi di dalam surat Al-Muddathir ada masalakakum. Ya, masalakakum itu tidak dibaca dengan masalakkum, tetapi masing-masing dibaca dengan jelas. Kenapa? Karena sama-sama berharakat, kecuali dalam satu riwayat saja. Ada riwayat yang mengidghamkannya. Baik. Fa in taharraka al-awwalu minhuma, jika huruf yang pertama berharakat, au kana harfa maddin, atau huruf yang pertamanya huruf mad, fala idgham, maka tidak ada idgham. Contohnya ya'lamu ma mu ma. Ya, tidak dibaca ya'lam ma, ya, kecuali di dalam riwayat Imam As-Susi, ya. Ini juga fi yaum, tidak dibaca fi yaum, atau di surat An-Nas alladzi yuwaswisu, ya. Contoh lain untuk huruf mad yang pertamanya isbiru. Baik. Ya, jadi untuk mutamathilain, ya, huruf yang semisal apabila saling bertemu dan huruf pertama dalam keadaan sukun, wajib dibaca dengan idgham. Berikutnya mutajanisain, ini juga hukum idghamnya sama, wajib. Ya, artinya harus dibaca dengan idgham. Ya. Ada 8. Nah, baik, sebelumnya apa itu mutajanisain? Dua huruf yang sejenis, maksudnya dua huruf yang sama makhrajnya, berbeda sebagian sifatnya. Saya ulangi, mutajanisain adalah dua huruf yang sama makhrajnya sama, namun berbeda sebagian sifatnya. Jadi kalau ada dua huruf yang mutajanisain demikian ini, maka ya hukumnya sama dengan mutamathilain, wujubul idgham. Contohnya dal bertemu dengan ta, qad tabayyan, ya, qad tabayyan. Tidak dibaca qad tabayyan, tetapi qad tabayyana ar-rusydu. Sama dengan tadi mahadtu atau mahadtu tadi surat Al-Muddathir. Sama kan, dal sukun bertemu dengan ta. Baik, ada bentuk-bentuk mutajanisan yang lain tidak kita bahas sekarang. Insyaallah pertemuan berikutnya kita langsung sekarang masuk ke mutaqaribain. Ya, ingatkan saya pertemuan berikutnya contoh-contoh yang mutajanisain, ya. Nah, berikutnya mutaqaribain. Apa itu mutaqaribain? Dua huruf yang berdekatan. Apanya? Makhraj dan sifatnya. Jadi dua huruf yang saling bertemu, berdekatan antara makhraj dan sifatnya. Ya, berdekatan makhraj dan sifatnya itu berdekatan antara huruf pertama dengan huruf kedua. Contohnya qaf dan kaf. Ya. Ya.
Baik. Dan yang lainnya itu ini juga mutaqaribain ya. Bagaimana penjelasannya? Coba kalau kita dengarkan ya. Ya, ini untuk dua contoh ini idhar ya. Ini sebenarnya ada khilaf di sini. Ada pula yang membacanya begini, faqad dhal atau kadzdzabat tsamud ya. Namun di sini dibaca sebagaimana lazimnya umumnya untuk nakhluqukum idgham idhar kadzdzabat tsamud. Baik, jadi untuk mutaqaribain, idghamul mutaqaribain itu ada dua macam. Ada yang disepakati maudhi' ittifaq, ada yang diperselisihkan. Maksudnya diperselisihkan terjadi perbedaan bacaan. Ya. Ada perbedaan bacaan ya pada contoh ini yang kedua. Baik, yang pertama yang disepakati idghamnya. Ada 4. Yang pertama lam yang bertemu dengan ra. Lam dan ra ini berdekatan ya. Qur rabbi ya. Qur rabbi. Ini kan wa qul rabbi dibaca wa qur rabbi. Ya. Ini menurut madhabnya si Bawaih ya. Ya, karena lam dan ra itu berbeda makhrajnya. Ya. Baik, yang kedua idgham mutaqaribain yang disepakati qaf sukun yang bertemu dengan kaf. Oke. Yang pertama apa tadi yang disepakati? Idgham mutaqaribain yang disepakati apa? Lam sukun yang bertemu dengan ra. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi. Kalau yang kedua qaf sukun yang bertemu dengan kaf. Ini ada di akhiran surat Al-Mursalat. Ya, bukan paling akhir tapi di halaman kedua. Di awal halaman kedua kalau mushaf Madinah kita buka surat Al-Mursalat. Surat Al-Mursalat itu adalah surat sebelum An-Naba ya. Ya, sebelum juz amma itu kalau kita buka di pojok atas kanan itu ada ayat yang berbunyi alam nakhluqukum. Ini disepakati idghamnya. Saya ulangi sekali lagi ya, ini sebagai penegasan idghamnya sepakat dibaca dengan idgham. Tidak ada bacaan yang membacanya begini alam nakhluqukum tidak ada. Idgham. Hanya saja yang diperselisihkan di sini itu idghamnya kamil atau naqis. Ya. Kalau idghamnya sepakat, paham ya? Jadi sepakat dibaca dengan idgham. Hanya saja terjadi khilaf di kalangan para ulama qiraah ya. Mayoritas ulama menghukumi idghamnya di sini idgham kamil. Ya, di slide ini idgham mahd ya, murni. Ya, mustakmilat tasydid, maksudnya idgham kamil. Dibacanya langsung ke kaf, lukum. Coba alam nakhluqukum. Ya, langsung ke kaf. Qafnya tidak terucap sama sekali. Ini namanya idgham kamil. Ya. Baik, ada pendapat dan ini ya cukup ya kuat juga karena mengambil qiyasnya. Kalau yang pertama itu karena riwayat lebih banyak ya, jumhur ulama menyatakan idghamnya kamil karena riwayat yang sampai kepada mereka. Adapun secara qiyas ini juga kuat. Kenapa? Ya, ini pendapatnya Makki ibnu Abi Talib Al-Qaisi, kemudian Abu Bakar ibnu Mihran. Ya, Abu Bakar ibnu Mihran dan Makki bin Abi Talib Al-Qaisi pendapatnya adalah idgham naqis. Kenapa? Karena ada sifat isti'la pada huruf qaf. Ya, huruf qaf ini huruf tebal, tidak bisa dikalahkan oleh huruf kaf yang tipis. Ya, sebagaimana halnya nanti ada contoh mutajanisain ta sukun yang bertemu dengan ta, basal ta. Kenapa tidak dibaca basat ta idgham kamil? Karena ta lebih kuat daripada ta. Sama, qaf lebih kuat daripada kaf. Ya, jadi di sini alasannya jelas ya, kuat juga. Namun demikian dari dua versi bacaan ini, kalau kita membaca dengan riwayat Hafiz, kita membacanya dengan idgham kamil atau idgham naqis? Kamil. Wa hiya ala riwayati Hafsin min tariqai Syatibiyyah wa Thayyibah. Ya. Pada riwayat Hafiz dari kedua jalurnya.
baik itu hafaz dari jalur Syatibiyah atau riwayat hafaz dari jalur Thayyibah, bil idghamil kamil, idghamnya kamil, jadi langsung ke kaf, alam nakhluqkum, baik itu yang membaca dengan riwayat hafaz dari jalur Syatibiyah maupun yang membaca dengan riwayat hafaz dari jalur Thayyibah. Jadi yang membaca dengan riwayat hafaz dari kedua jalurnya itu dibaca dengan idgham kamil. Berarti selain riwayat hafaz ada ya yang membacanya dengan ya ada. Tapi kalau kita yang membaca dengan riwayat hafaz, maka akhiran surat Al-Mursalat ini atau di surat Al-Mursalat ini qaf sukun yang bertemu dengan kaf dibaca dengan idgham mutaqaribain yang kamil. Alasan yang lainnya di dalam dhabt ya, ilmu dhabt ya. Di situ ada tanda bacanya. Tanda baca yang menunjukkan kalau idghamnya idgham kamil. Apa itu? Syaddah. Ini tanda syaddah yang ada pada huruf kafnya. Ini menunjukkan juga bahwa idghamnya idgham kamil. Ini kalau kita telusuri ya di tulisan atau tulisan dhabtul mushafnya, tanda baca yang diletakkan oleh para ulama di dalam mushaf riwayat hafaz ya, seperti Mushaf Madinah ini riwayat hafaz ini, kita akan dapati tanda syaddah atau tasydid pada huruf kafnya yang ini menunjukkan idghamnya idgham kamil. Wallahu alam ya. Adapun yang lainnya lam syamsiyah, kemudian nun sukun atau tanwin pada huruf idgham lam yarwi, yaitu contoh-contoh yang disepakati. Adapun seperti tadi faqad dhalla kadzdzaba tsamudu, itu masuk dalam versi bacaan Al-Qur'an yang ada khilaf, terjadi perbedaan cara membacanya. Adapun Imam Hafiz atau di dalam riwayat Hafiz an Asim semuanya dibaca dengan jelas. Hanya 2 atau 4 contoh tadi ya. Yang terakhir mutabaidan, huruf yang berjauhan makhraj dan sifatnya, maka jelas hukumnya izhar semua di setiap versi bacaan Al-Qur'an. Demikian ya penjelasan tentang al-harfanil multaqiyan, 2 huruf yang saling bertemu, ada yang mutamathilain mutajanisain, ada yang mutaqaribain dan ada yang mutabaidain. Telah kita bahas semua hukum-hukumnya, insyaallah bisa difahami ya semuanya. Barakallahu fikum. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati Allahnya ya, dan diangkat musibah yang ada pada saudara-saudara kita ya, dan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an sebagaimana mestinya sesuai dengan yang Ia turunkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.